Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa langsung Ustaz kita, Bapak Profesor Dr. Alidin Koto, MA. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang ketemu bersama Ustaz. Saya terbiasa manggil Ustaz nih. Ya, Bapak. Karena sesekali manggil Bapak tuh rasanya terlalu formal. Tapi kalau manggil Ustaz ini formalnya berbeda rasa zobnya gitu. Ya, sama-sama formal. Sama-sama formal. Ada ayat yang di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Di situ menarik ayatnya itu. Ini saya membaca buku Ustaz ini di halaman yang ke-50. Buku Bertanya Kepada Allah. Ini sangat menarik sekali, sangat banyak inspirasi di sini. Yaitu kata Allah Ta'ala dalam potongan ayat itu, wallasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di situ ada ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang betul-betul mendalam pada ilmunya. Jadi selaras nampaknya dengan tema buku Bapak Bertanya Kepada Tuhan ini, yaitu tentang cendekiawan Pak. Kita ini kan manusia disuruh Allah Ta'ala belajar. Tentu ada level-level ini. Nah, ya. Seperti apa kira-kira level-level ilmu seseorang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibnu Rus membagi manusia itu kepada tiga level. Berdasarkan kepada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Level pertama disebut dengan ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu adalah para filsuf. Level kedua dia sebut ahlul mau'izah. Ahlul mau'izah itu orang awam. Sebenarnya itu level kedua, level ketiga sebenarnya. Ya, orang awam. Nah, di tengah-tengah itu ada level ahlul mujadalah. Jadi orang yang antara filosof dengan orang awam, di tengah-tengah ada kelas menengah. Ibnu Rus mengatakan kalau kita mendakwahkan agama itu tengok tiga level itu. Jadi seorang pendakwah, mubaligh atau ulama bahkan, lihat siapa audiensnya. Nah, dekatilah mereka dengan siapa mereka itu. Kalau ahlul hikmah, bagi mereka adalah kedalaman pemahaman terhadap ayat-ayat yang digunakan dalam dakwah itu, yang bagi mereka, kalau menurut Ibnu Rus, orang-orang ahlul hikmah melihat Al-Quran itu menggunakan simbol. Masya Allah. Simbol-simbol. Orang-orang awam tidak bisa mencerna itu. Bagi orang awam simbol itu dikatakan Al-Quran itu berbohong. Kata Ibnu Rus, simbol itu bukan bohong. Isyaratnya banyak. Simbol itu adalah tampilannya mewakili apa yang ada di dalam simbol. Jadi misalnya ketika bicara mengenai surga, dalam Al-Quran katakan surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir, ada taman, ya, ada pohon-pohon yang rindang segala macam. Kalau menurut Ibnu Rus, kalau seperti itu surga dunia banyak. Iya. Bagi orang ahlul hikmah itu dianggap sebagai simbol. Itu bisa meyakinkan orang awam. Bagi orang awam, dia tidak bisa merasakan nikmat itu sesuatu yang tidak dirasapi oleh fisik. Iya. Sementara bagi orang ahlul hikmah atau orang khawas, manusia itu bukan fisik. Manusia itu adalah rohnya. Rohnya. Jadi keindahan, kenikmatan itu dirasakan oleh roh. Dan itu nggak bisa dibahasakan oleh fisik. Jadi bagi orang-orang ahlul hikmah, ayat itu menggunakan simbol-simbol untuk meyakinkan bahwa surga itu hanya simbol saja seperti itu. Padahal sebenarnya surga itu seperti dikatakan oleh hadis, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak terbayang sama sekali.
tingkatan-tingkatan orang seperti itu. Nah, karena orang ahlul hikmah itu orangnya sedikit. Jadi ayat-ayat Al-Quran banyak menggunakan simbol karena yang ahlul mau'izah itu orangnya banyak. Nah, Al-Quran itu harus bisa dipahami oleh semua orang, ketiga jenis orang itu. Makanya ketika Al-Quran dipahami dengan sebagai pemahaman ahlul hikmah, orang ahlul hikmah mengatakan itu simbol, tapi itu adalah mengantarkan kebenarannya. Mereka termasuk orang ulul albab. Orang ahlul mau'izah kalau dikatakan itu simbol, mereka tidak bisa masuk ke dalam akal mereka. Mereka melihat sesuatu, merasakan sesuatu harus ada harus ada harus ada bendanya. Oh, kalau makan rasa seperti apa enaknya? Oh, kayak durian, gitu. Itu biasanya itu enak gitu. Itu orang ahlul mau'izah. Tapi bagi orang ahlul mujadalah itu bagi mereka agak mendalam tapi lebih lebih dekat kepada ahlul hikmah tadi. Pak Ustadz, tadi menarik mengenai ada tingkatan-tingkatan, ada ahlul mau'izah, ahlul hikmah, ada mujadalah. Untuk mengenali orang ini ini sudah masuk level ahlul hikmah atau ahlul mau'izah atau sebaliknya al-mujadalah, itu kita bisa, karena kita bisa jadi ketika pendakwah misalnya bertemu, bisa jadi baru ketemu, baru tatap muka, tentu mereka belum tahu siapa audiensnya ini. Kira-kira ada ciri-cirinya nggak kira-kira? Ya, jadi makanya kita perlu mengenal siapa audiens kita, kan gitu, dalam berdakwah. Mereka ini kelompok apa? Tapi kalau seperti yang katakan tadi, kita baru datang, orang tuh maka bicaralah secara umum. Dan kalau istilah saya, gunakanlah bahasa sesuatu yang sebenarnya mengandung hikmah, tapi gunakan bahasanya bahasa mau'izah. Sederhana dia. Sederhana, tapi dia maksudnya sampaikan sesuatu yang tinggi tapi dengan bahasa yang di bawah. Sampaikan sesuatu yang mendasar tapi dengan bahasa-bahasa yang bisa ditangkap oleh tataran-tataran awam. Jadi situlah keahlian keilihayan, kecerdikan dan kebijakan seorang pendakwah itu. Karena ayat itu yang ujung-ujungnya kan terakhir begini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi seorang pendakwah dia tidak boleh mengklaim kebenaran terhadap isi dakwahnya, terhadap dirinya. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Hanya Allah yang tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat hidayah. Tugas kamu hanya menyampaikan. Tapi kalau dalam ayat lain, sesungguhnya kita ini diciptakan Allah masing-masing punya peran dakwah, Ustaz. Apa benar seperti itu? Ya, jadi masing-masing punya, bukan hanya peran ya, punya katakanlah semacam misi dakwah. Misi dakwah. Jadi masing-masing, makanya kalau kata Nabi ballighani walau ayah, walaupun dia hanya dapat satu potong ayat saja, tapi sampaikan. Kalau sekarang share ilmu. Tapi kalau itu beda, kalau share sekarang apa aja nampak di share, buruk di share juga. Seleksinya tapi yang di share itu katanya ballighani walau ayah. Yang di share itu adalah ayah itu, ayat itu. Jadi makanya semua wajib menyampaikan. Ketika dapat bagi. Ya. Baik. Kira-kira tentang cendekiawan ya. Bahasa sekarang ini kita cendekiawan. Apa-apa saja sih indikator seorang itu dikatakan cendekiawan? Cendekiawan itu sebenarnya orang yang di dirinya ada dua hal. Yang pertama ketajaman berpikir dan kedalaman zikir. Masya Allah. Jadi ketajaman berpikir itu dia sering dijadikan oleh para ilmuwan mendefinisikan cendekiawan itu dirujuk kepada ayat
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yani wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi itu ketajamannya berpikir. Tetapi apa? Ujung-ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan justru berpikir begitu dalamnya untuk sampai kepada hakikat sesuatu, tapi kita tidak akan sampai kepada hakikat sesuatu karena hakikat sebenarnya ada Allah tahu. Karena ada manusia itu punya keterbatasan dalam berpikir. Ketika dia sudah terbatas dalam berpikir, padahal sudah maksimal, berpikir maksimal sebenarnya berpikir radikal dalam dunia filsafat disebut dengan itu berpikir radikal. Jadi ketika dia sudah sampai dan tidak bisa lagi terbentur, Rabbana ma khalaqta hadza pengakuan, intinya pengakuan. Kepasrahan jadi luar biasa. Nah kemudian dia zikir itu kan adalah kedalaman zikir. Dia meresapi apa yang dia pikir, dia meresapi alam ini, alam sadarnya, ini. Jadi antara fenomena dengan peresapan yang ada itu melahirkan kearifan. Masya Allah. Maka cendekiawan itu adalah arif. Jadi tidak semua orang yang berilmu dia bisa arif. Makanya tanda orang arif itu apa? Dia bisa menangkap makna di balik peristiwa. Nah, itulah kata-kata orang tua. Jadi kawan itulah orang yang bisa belajar dari alam. Alam terkambang jadi guru. Nah, setelah itu apa? Sini kawan dan sampai situ. Perpaduan antara berpikir dan zikir itu melahirkan kearifan. Kearifan itulah yang dia tuangkan di masyarakat. Jadi itu namanya cendekiawan. Tapi kalau dia hanya berpikir saja, tapi dia nggak berbuat apa di masyarakat, dia bukan cendekiawan. Dia hanya sekedar ilmuwan saja, yang paling atau seorang pemikir saja. Pemikir saja. Makanya sekarang sangat langka ya Ustaz ya. Langka. Sangat langka sekali. Jadi cendekiawan itu disebut dengan ulul albab. Ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang mempunyai pemikiran yang mendalam. Lub. Ya. Lub. Kalau sini kan ada misalnya mana tafsir Al-Maraghi. Jadi lubabut tafsir. Ya, Al-Maraghi. Intisari. Jadi orang ulul albab itu orang berpikir sampai ke intisari. Nah, oleh sebab itu seorang ulul albab dia tidak boleh terpaku pada lafaz, pada teks. Dia tidak boleh berhenti di situ. Dia harus sampai ke dalam behind the text. Ya, apa yang dikandung oleh teks. Makna di balik teks itu. Makna di balik teks. Makanya teks syariat itu ada yang maknanya makna zahir, ada makna batin. Nah, makna batin itu hanya didapat oleh orang rasikhuna fil ilmi. Orang yang berdalam-dalam dalam ilmu. Itulah dia ulul albab. Dan pada intinya, pada akhirnya nanti ketika ada perpaduan antara kedalaman pikir, ya kan? Ya. Ketajaman pikir dan kedalaman zikir. Ya. Disitulah muncul ada pengakuan Allah yang Maha Tahu. Nah itu. Maka dikatakan Allah Ta'ala, dia akan masuk pada level takut kepada Allah. Ya. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi takut itu muncul, takut yang sesungguhnya itu muncul setelah berusaha menggapai sesuatu. Nggak dapat. Akhirnya tenaga hati menjadi menarik Ustaz, maaf. Tadi tentang takut. Jadi kalau ini dzauq ya. Takut ini kan kadang orang kan mengatakan saya takut, tapi dia tidak ada nampak praktiknya dalam keseharian dia takut. Nah, sekarang ini kita levelnya pada level cendekiawan. Yang saya minta tolong ulang lagi, sebenarnya rasa takut yang tertanam terpati dalam seorang cendekiawan itu pada sisi apa? Ini menarik nih. Kalau kita lihat anak kecil ada dua contoh ya. Ada anak yang dimarahi oleh ayahnya, lari dia. Tapi ada anak yang dimarahi oleh ayah, justru dipeluknya ya. Nah, takut yang cendekiawan takut yang anak yang nomor 2 ini. Masya Allah. Dia semakin ketika kuat rasa takut, ya, semakin mendekat kepada yang ditakuti. Semakin mendekat kepada yang ditakuti. Akhirnya dia pasrah. Kalau yang lari tadi tidak pasrah, dia menjauhi. Itu durhaka jadinya. Masya Allah. Jadi ketika dia menjauhi Allah, lari, ketika dia merasa takut, dia akhirnya menjadi durhaka. Tapi kalau dia peluk Allah, katakanlah begitu, maka dia menjadi masuk dalam hatinya, maka akhirnya tumbuh kecintaannya kepada Allah. Alhamdulillah, sangat luar biasa nih Ustaz. Ini sangat
luar biasa makna daripada cendekiawan yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi pada sisi makna ulul albab ya. Ulul albab itu ketajaman dan kedalaman pahamnya sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Sehingga ilmu itu sesungguhnya fis sudur ya. Ya, fis sudur. Jadi ilmu itu fis sudur. Tapi kalau fis sudur saja dia belum sampai jadi kiawan. Dia sudah sampai kepada aksi. Cendekiawan itu. Makanya seorang cendekiawan tidak ada kata untuk berhenti. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada. Karena lelah. Makanya saya katakan lelah itu hanya isyarat untuk istirahat. Tapi dalam istirahatnya tetap dia berpikir, bekerja. Yang tadi yang kata Allah Ta'ala dalam berdiri, duduk atau dalam istirahat berbaring, ya tafakkaruna fi khalqis jalan terus. Masya Allah. Makanya Nabi dia kan tidurnya sebelah matanya gitu. Sebelah dia masih berpikir. Jadi ada yang mengatakan, Prof ini bukunya seperti Prof ini sudah putus asa. Beri buku, dia bilang begitu kan. Nah, saya bilang kalau putus asa saya berhenti. Teringat saya Ustaz dengan kalimat tadi itu yang terakhir. Kata Ustaz tadi Nabi tidak tidur matanya sebelah bangun. Nah, izin kami untuk diberi kedalaman inspirasi yang dari kisahnya Imam Asy-Syafi'i yang terkenal dalam kisah itu ketika beliau ketemu dengan salah sahabatnya ketika nginap di rumah sahabatnya itu Ibnu Hanbal ya. Beliau ketika itu dilihat oleh anaknya ketika dikatakan itu adalah ulama sahabat itu. Tapi diselidik ternyata kecewa ya. Katanya ada salah satu yang membuat dia kecewa, dia tidak bangun malam. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi oleh Ibnu Hanbal dijelaskan sangat tercengang bahasa jawabannya. Dia sebenarnya bangun. Dalam dia berbaring tapi nggak tidur ternyata. Nggak tidur. Tapi memikirkan, mengulang-ulang mentelaah ayatnya, lalu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bernas. Gimana nanti Ustaz? Jadi begitu. Makanya orang awam melihat orang secara fisik. Ya. Nah, maka orang awam melihat orang bukan fisiknya. Ya. Nah, jadi orang tuh berbuat sesuatu dia tidak tahu. Nah, itu makanya orang-orang cendekiawan itu seperti itu yang terpikir bagi dia berusaha mewujudkan dalam praktik. Ya, kayak Imam Syafi'i itu. Kalau sekedar dia hanya rasikuna fil ilm, dia akan menjadi orang sekedar ilmuwan saja. Dia tidak banyak manfaat untuk orang lain. Yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah orang bermanfaat guna mendermabaktikan kemampuan ketajaman berpikir dan ketajaman zikirnya itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi ternyata sangat luar biasa mendalam makna yang terkandung di dalam ayat yang tadi itu ulul albab, karena kita ini sebenarnya sedang mencari ilmu itu. Bagaimana supaya kita bisa masuk pada level ulul albab. Tentu bertahap-tahap Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.